Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang merasa memiliki nafsu makan yang besar? Ya, semua ingin dicoba, semua ingin dimakan, apalagi termasuk makanan kesukaan ataupun favorit. Sebenarnya nafsu makan itu persepsi yang diterima oleh otak kita ya ketika melihat makanan ataupun minuman, ya ketika mencium aroma makanan dan didukung dengan sinyal yang dikirimkan dari perut ya ketika perut sedang lapar ataupun sedang kosong. Nah, jadi kalau seandainya nafsu makan ini nggak bisa dikontrol ataupun tidak terkontrol, ini nggak bagus untuk tubuh kita, nggak bagus untuk kesehatan. Akhirnya nanti berat badan bisa naik, akhirnya teman-teman jadi obesitas. Jadi saya akan kasih tip cara menurunkan nafsu makan. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah, ya mudah, tanpa obat-obatan, ya termasuk cara alami. Yang pertama, cukup tidur. Kalau teman-teman kurang tidur, ya kurang istirahat di malam hari, ya ini teman-teman akan cenderung untuk ngemil makanan ringan, ya snack ringan. Karena kalau kurang tidur, kurang istirahat, ya ini akan meningkatkan hormon grelin dan hormon leptin. Nah, hormon ini, kedua hormon ini bisa meningkatkan nafsu makan teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya hormon ini meningkat, teman-teman kurang tidur ya. Nah, ini nafsu makan jadi meningkat. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman begadang pun, ya insomnia. Nah, biasanya ini kan akan bosan ya kalau nggak makan, nggak ngemil. Ya inilah yang akhirnya teman-teman akan makan di malam hari. Jadi orang yang kurang tidur pasti nafsu makannya meningkat dan berat badannya pun juga ikut meningkat. Jadi disarankan teman-teman untuk cukup tidur, cukup istirahat ya setidaknya minimal itu 7 jam seharinya. Yang kedua, olahraga teratur. Kalau teman-teman olahraga teratur ya sering olahraga, ini akan menurunkan hormon grelin. Ya, kalau hormon grelin menurun, ya nafsu makan ikut menurun. Kemudian juga dengan olahraga teratur ini akan meningkatkan hormon peptin ya. Jadi dia bantu menekan nafsu makan teman-teman. Ya, teman-teman bisa jogging, bisa bersepeda ataupun berenang. Nah, teman-teman disarankan untuk olahraga itu olahraga aerobik ya dibandingkan dengan anaerobik. Aerobik misalkan ya jogging, bersepeda, berenang. Kalau anaerobik ya misalkan angkat beban. Nah, bukan berarti anaerobik itu nggak bagus, tapi memang lebih disarankan aerobik ketimbang anaerobik ketika ingin mengontrol nafsu makan. Yang ketiga, berpikir sebelum makan. Nah, teman-teman ya ketika teman-teman merasa lapar, merasa ingin makan, sebaiknya berpikir dulu. Ada namanya lapar palsu. Nah, lapar palsu ini kadang teman-teman sulit membedakan ini benar-beneran lapar atau lapar palsu. Lapar palsu ini muncul biasanya kalau teman-teman 2-4 jam itu sebenarnya sudah makan sebelumnya. Nah, kemudian muncul lapar ini ya di rentang waktu itu. Nah, ini bisa saja itu lapar palsu ya, lapar mata, lapar sesaat. Ya, jadi sinyal di otak pingin ya mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, karena ini sebenarnya lapar palsu. Kalau teman-teman merasakan lapar ini, ya padahal 2-4 jam sebelumnya sudah makan, ya sebaiknya teman-teman alihkan pikiran teman-teman, fokus teman-teman ke hal lain. Ya, misalkan teman-teman bisa minum, bisa bermain, ya, bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain ya untuk mengalihkan lapar palsu ini. Nah, karena lapar palsu ini biasanya dipicu ketika teman-teman bosan ya, ketika teman-teman stres ya, ketika teman-teman sedang emosi ya. Nah, ini lapar palsu biasanya muncul. Nah, apalagi teman-teman banyak berdiam diri di rumah. Nah, biasanya lapar palsu akan sering muncul. Yang keempat, perbanyak makanan berserat. Nah, teman-teman, dibandingkan teman-teman makanan tinggi kalori, yang mengkonsumsi makanan tinggi kalori, makanan manis yang bikin cepat lapar, ya akhirnya nafsu makan akhirnya meningkat, mau lagi. Ya, teman-teman disarankan mengkonsumsi makanan berserat ataupun makanan tinggi serat, ya sayur-sayuran, buah-buahan ya. Nah, ini kenapa? Karena makanan berserat ini akan membantu menurunkan nafsu makan teman-teman karena akan membuat teman-teman kenyang lebih lama ya daripada makanan tinggi kalori, makanan manis tadi yang akan bikin teman-teman cepat lapar.
Kalau teman-teman rutin mengkonsumsi makanan tinggi serat ini, ya lambung teman-teman itu akan terasa penuh. Ya terasa penuh karena pengosongan lambung itu akan lebih lama. Nah, akhirnya teman-teman bisa menekan nafsu makan dan juga bisa menurunkan berat badan. Yang kelima, jangan lewatkan waktu makan. Teman-teman, ya ketika kita sedang istirahat pun, ya tubuh kita itu tetap bekerja, tetap membutuhkan energi, ya mencerna makanan, ya jantung memompa darah, ya paru-paru mensirkulasi udara pernapasan kita, otak kita butuh energi juga untuk berpikir dan organ-organ lainnya itu tetap butuh energi. Jadi kalau seandainya teman-teman melewatkan jam makan, anggap saja teman-teman tidak makan pagi, ya. Nah, itu tubuh kita akan merasa kelaparan, ya, akan merasa kelaparan. Kemudian juga tubuh akan meningkatkan produksi hormon grelin, ya, mengirimkan sinyal lapar. Nah, nanti saat makan siangnya, ya, teman-teman akan cenderung makan lebih banyak, mengkonsumsi makanan lebih banyak. Karena itu tadi, ya, seperti alarm. Kalau seandainya makan dengan porsi biasa dimakan siang, tidak makan pagi, ya itu tubuh akan mengirimkan tambah lagi, ini masih kurang nih untuk persediaan kita, untuk energi kita. Nah, teman-teman akan makan berlebihan akhirnya, ya. Nah, jadi jangan biasakan untuk melewatkan jam makan. Ya, nggak sarapan tuh nggak boleh, tetap sarapan, ya tetap makan siang, tetap makan malam, ya misalkan teman-teman ditambah dengan cemilan sayur dan buah ketika merasa lapar, tapi jangan berlebihan, itu akan jauh lebih baik. Nah, ketimbang teman-teman melewatkan jam makan, karena teman-teman tidak bisa membohongi tubuh teman-teman. Dengan melewatkan jam makan, tubuh akan kelaparan, ya akan lapar. Nah, jadi kesimpulannya dengan melewatkan jam makan, ya teman-teman akan cenderung makan lebih banyak di jam makan berikutnya. Nah, itu nafsu makan akan meningkat. Nah, dengan cara teman-teman tidak melewatkan jam makan, ya ini bisa membantu menurunkan nafsu makan teman-teman. Yang keenam, porsi yang pas saat makan. Nah, teman-teman, ya nafsu makan berkaitan dengan indera kita, mata kita melihat makanan tersebut, ya minuman tersebut, penciuman kita, hidung kita, ya menilai aroma makanan itu enak atau tidak. Jadi teman-teman harus membohongi ya indera teman-teman, ya termasuk jumlah makanan. Kalau seandainya teman-teman melihat makanan tersebut terlalu banyak, ya indera teman-teman akan mengirimkan sinyal ke otak, wah banyak nih makannya. Nah, jadi disarankan teman-teman memakai piring kecil ketika makan, ya supaya makanan tersebut terlihat banyak. Nah, ataupun teman-teman bisa meratakan makanan tersebut supaya terlihat penuh di piring. Ya, atau juga teman-teman bisa menipu indera teman-teman dengan mengkonsumsi makanan pembuka yang kecil, baru teman-teman mengeluarkan makanan utama teman-teman dengan porsi yang besar. Ya, jadi menilainya gini, wah ini tadi kan makannya sedikit, nah ini lebih banyak. Nah, jadi teman-teman akan merasa kenyang, ya akan merasa puas. Jadi nafsu makan bisa ditekan. Jadi pada dasarnya apa yang dilihat bisa mempengaruhi nafsu makan teman-teman. Nah, kalau seandainya yang dilihat sedikit, ya nafsu makan akan meningkat. Nah, jadi kita harus bisa menipu diri kita sendiri, ya, bisa menipu indera kita dan otak kita. Nah, oke teman-teman, ya itu tadi cara sederhana, cara mudah, cara alami bagaimana menekan nafsu makan supaya nafsu makan tidak berlebihan, supaya teman-teman makan tidak nambah-nambah terus, ya merasa kurang puas, ya merasa ingin terus. Dan saya sarankan sebelum makan sebaiknya minum 1 gelas air putih, ya setengah jam sebelum makan. Itu juga akan membantu menurunkan nafsu makan teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.